Kodhok tekeng sukuning gunung anoleh mandheg kasandung kasimpet katubing angin kadya ngusaping loh niki kangen warira angin tah kangen dening wong pataka diadadi wong wus prapti agraning gunung kanggonya tuhu alangun katon luraing kadiring segara katon hening ombaknya ngembang galoga kono palwa katinggalan padha malayar mangkoy sakatuling bedake katon lura kang lor kidul lura ang ing pinggiring segara kuning kasrepan ingsun tuminggal sayan lipur laraning wang nonton kalangene mangko pawitra lor kulon mangko sun tonton kembanganing gunung katon titanduran ipun tales tuwih lan gembili padha gagangnya akuning jali jagung lawan Jawa jalura botor kakara kacang uncu abro katon kacipir katon mawuh kapa sedenge amupu kasombo auri dinuluh haru ijo ana kuning bawang ban lan bawang putih katon wilis duwanira katon ombak-ombakan paputut amatun mangko ana mupu kapasnya wong kidang metu ring parung paus gulumunyo angguwuh wijungnya hanop ring pinggir kungkang nika munyo ganti asanggani lan arine prakutut lan ayam alase anjek giger muni ing kayon merak munyo nuwu wong pagagan wetan kalungun wonge akeh padha mantun awiya nini mawi kawalan nini Bathari puputut lan indang-indang rame padha suduk-duknya wong Malayu ramya buburon cara sane ring gunung katinggalan abro murup aodong bang aodong wilis kayu mas lan kayu puring mayono lan kaduyukan dulase lan bayem raja parijata auri tinon sakare anjroho angayon ana gra mangkin lumaku sayan agrawit ketemu Nagasari yaye tulis apari tuhu auri angayon ukare mekar campoko angapit marga sekarnya anggrawit tinon tan urepan katengisun tumon salatri kembange abyuh anggukna sakare luru sekar wungu amarapit kananga sekarnya kuning rajawa den dadi sangga asisik wau anginang gawenah para ingwang mangke yen pangidepe ingong angsuka sekare rumpuk gumembah papadanipun ring Saraja lawan saranin sempolawan mandasari talukis kadom-doman Ergila lan kembang Cina raras hati pucuk katon gambir menu anglar mangko bunga tali abang murup wang putih wang apute sadeng asantun ratna pangkajaban putih. Jadi
penggalan dari lontar kuno yang menceritakan dua sahabat atau dua saudara yang akan melakukan pendakian gunung. Melakukan pendakian gunung itu salah satu lontar yang mencatatnya adalah lontar ini, yaitu lontar Gebokan yang pada urutan atau naskah nomor 1717 dalam keropak yang disimpan itu bernomor 10.306 di museum di Belanda. Jadi dua orang sahabat ini akan melakukan pendakian gunung ceritanya. Nah, jadi artinya yang saya sebutkan tadi ya, beberapa baitnya itu, 2 bait tepatnya, itu kurang lebih begini. Mereka berdua berjalan-jalan di dalam hutan. Tidak ada orang yang mereka jumpai. Segala yang dilihat itu semuanya amat mengerikan. Gelap ada di mana-mana dan jalan pun tidak terlihat. Ketika sampai di kaki gunung, mereka berhenti sejenak karena tersandung. Baju mereka dihembus angin, bagaikan sengaja menghapus air mata mereka yang kelelahan. Mereka berpikir tentang diri masing-masing, berjalan secara memaksakan diri, tetapi mereka tidak memikirkan penderitaan yang mereka alami. Kemudian sampailah mereka di puncak gunung. Pemandangan alam yang terlihat sangat indah dari atas. Ombak lautan di utara, bagaikan burung bango yang sedang berterbangan, saling bertautan. Daerah utara dan selatan tampak begitu sangat cerah. Pinggir pantai pun terlihat sangat indah. Semua ini menyebabkan tertarik untuk memandangnya, yaitu mereka. Perasaan mereka terhibur melihat keindahan ini. Bunga-bungaan, tanaman tumbuh dengan suburnya di sepanjang perjalanan mereka yang dimulai dari bawah, yaitu di kaki gunungnya tumbuh talas, puri, dan gumbili terlihat demikian subur dan indahnya. Sebelum memasuki kaki gunung tadi, padi tampak menguning. Jali-jali, jagung, jalurah botor, kara, kacang hijau tampak dengan rindangnya. Kecipir tampak berbuah. Kebetulan saatnya panen. Kusamba ada yang tampak hijau. Bawang merah dan bawang putih daunnya juga terlihat hijau. Sebagian menguning karena sudah tua. Sebelum memasuki hutan, melihat para petani terlihat menyiangi. Ada yang memetik bunga kapas. Kijangnya tampak keluar dari jurang. Pahas gulu bersuara menjerit. Babi hutan terlihat berteduh. Kodok terdengar bersuara silih berganti berbarengan dengan suara kijang. Perkutut dan ayam hutan bersuara nyaring pada dahan pohon. Burung merak pun bersuara. Padi gagah di sebelah timur
amat menarik karena banyak orang yang menyanyi. Mereka bersenda gurau, saling menyapa antar Wasi dan Nini Badari, seakan menyapa juga para pertapa yang lewat untuk naik ke atas gunungnya. Saat mereka berada di atas gunung, ya saat ini semua yang ada di gunung diperhatikan. Pohon andong merah tampak bersinar, andong hijau, kayu mas dan kayu puring, mayono dan kaduyuhan, sulase dan bayem rojo, parijoto terlihat bunganya indah dan menarik. Semakin jauh jalan yang dilewati, pemandangan terlihat semakin indah. Negasari dengan puncuk mudanya ibarat lukisan yang indah. Bunganya mekar. Cempaka yang ada di sebelah menyebelah jalan terlihat bunganya yang sangat indah. Sulatri bunganya lebat. Angsana bunganya layu. Tangi yang bersanding kenanga tampak bunganya kuning menarik. Ibarat surga bersuki sehabis makan sirih. Angsoka bunganya lebat, pucuk mudanya terkulai ke bawah. Seroja dan seruni, sempol dan manda silih, palukis kadom-doman, ergulo dan kembang hina, semua menarik hati. Bunga tali merah beserta bunga tali putih seakan bercahaya. Tunjung merah dan tunjung putih, bunga merak dan kenyirih, kanigoro dan delima, bunganya memerah, yang sangat menarik untuk diamati. Burungnya bersuara seperti kerak berapat dengan pohon angsoka, wunguk cukcak, berencak dan berencit kalau dipikir suaranya meresap dalam hati. Burung micuk seperti bergegas berkata, "Tuan, terlihat Anda berdua seakan sangat berbahagia." Angin berembus deras meniup bunga tanjung, seolah-olah menjemput pertapa itu. Burung hijauan bersuara sedih, seperti rintihan orang yang tak berdaya. Memang benar bahwasannya menderitalah orang yang telah menjelma manusia kalau mereka lupa akan tugasnya. Itulah sedikit petikan dari lontar tersebut yang menceritakan dua sahabat yang mendaki gunung, yang tentunya mereka akan melakukan pertapaan, yaitu untuk melakukan tahapan akhir dari status menjadi manusianya. Jadi perlu diingat, zaman masa lampau ya saat ditulisnya lontar ini, itu lontar Gebogan, yang kalau ditahunkan itu ya, kalau ditahunkan itu rambulan pedut. Jadi rambulan itu 1, pedut itu 0. Ya, jadi ini adalah awal-awal dari tahun Saka. Ya, selesainya itu awal-awal dari tahun Saka. Jadi kurang lebih itu tahun 78 Masehi. Kalau ditulisnya itu adalah sekitar 150 tahun selesainya lontar Gebogan ini. Ya. Jadi bisa kita hitung sendiri berapa tahun itu. Jadi di sebelum Masehi, kalau di awal tahun kan di Masehi kan. Jadi sekilas tentang lontar Gebogan ini adalah lontar salah satu yang terbesar yang ditulis oleh beberapa empu, yang akhirnya sampai hari ini dimulai dari masa
zaman kolonial hingga hari ini belum selesai ditranslitkan karena saking besarnya. Jadi, sekitar 8.300 sekian gitu tebalnya. Dan itu terbagi dari beberapa daun lontar dan lainnya itu berbentuk tamra, yaitu dari lempengan dari tembaga dan jenis logam lainnya. Kita balik ke dua sahabat yang mendaki gunung tadi. Jadi masa itu ya, masa-masa awal tahun Saka, masa-masa di sekitar 2000 tahun yang lalu itu, prinsip hidup di orang kuno leluhur kita itu begini. Lahir ya, manusia masih kecil lahir itu, kemudian menginjak mencari ilmu ya. Setelah lahir ini kan meliputi kanak-kanak juga. Setelah kanak-kanak, kemudian manusia itu akan mencari ilmu. Setelah mencari ilmu cukup, mereka akan mencari harta benda. Ya, setelah cukup, mereka menikah. Setelah menikah, setelah menunaikan tahapan pernikahan dan sangat panjang di sini ini, ngurusi keluarga dan semuanya itu, setelah selesai, mereka akan mengakhiri hidup di masa tuanya dengan menyendiri di gunung-gunung. Jadi tidak heran masa lampau itu gunung menjadi tempat suci, di mana tempat untuk mencari kamuksan, yaitu akhir dari perjalanan hidup manusia. Masa itu gunung ya seperti ini. Ini kebetulan juga di gunung kita ini adalah tempat di mana mencari keheningan. Seperti di penggalan lontar tadi itu menyebutkan di sana itu ada keheningan. Saat itu hanya menemukan bunga-bungaan yang berbunga, tanaman di kakinya, pohon-pohonan, kemudian ada hewan, dan di atas begitu sunyi, begitu tenang, tak ada apapun selain hanya ada suara alam. Gunung adalah tempat suci seperti yang saya sebutkan tadi. Kemudian jauh setelah sekitar hampir 2000 tahun kemudian, gunung juga didaki, didatangi, dijelajahi. Tentunya oleh beberapa khalayak. Di sini tuh ada hewan yang berkeliaran, ada kijang. Jadi gunung akhirnya dijelajahi pula setelah 2000 tahun kemudian oleh beberapa khalayak seperti yang saya sebutkan. Mulai pendaki dari sekolahan dan lainnya seperti yang kita alami sekarang. Ya, dengan berbagai alasan. Tetapi kalau zaman dulu berbeda sekali alasan. Orang yang mendaki gunung itu hanya orang-orang tertentu. Terutama adalah seorang pertapa. Ya, pertapa itu bukan yang mendiam diri atau apa, itu bukan ya. Tetapi orang yang menekuni sastra, yang menjauhkan hidupnya di masa tua dari keduniawian, yang akhirnya mereka sampai meninggal di atas gunung dan tidak balik lagi tentunya. Jadi gunung menjadi final destination kalau zaman sekarang bahasanya. Kalau kita berkaca kepada masa lampau menganggap gunung sebagai tempat suci, ini tidak hanya di Nusantara saja, bahkan di barat ya, di beberapa tempat yang saya kunjungi itu simbolis
atau tempat yang disucikan menjadi titik temu, titik terakhir dari suatu pencarian, itu adalah gunung. Bahkan tidak hanya di Eropa saja ya, kebudayaan masa lampau. Ya, kebudayaan Eropa masa lampau sebelum agama yang kita kenal. Bahkan di Amerika, itu di Indian itu juga sama. Mereka menggunakan gunung sebagai tempat terakhir dari suatu kehidupan. Amerika Selatan juga sama, kita bisa melihat sekarang. Dan kalau mereka tidak punya gunung, contoh aja di Afrika, yang gurun dan lain-lain, kebudayaan Mesir dan lain-lain, mereka membuat replika, entah itu piramida dan sejenisnya, yang notabene sesuatu yang tinggi dibanding tempat lainnya, itu adalah tempat yang istimewa, ibarat lingga di atasnya dan yoni di bawahnya, di buminya. Gunung adalah tempat suci. Bahkan di kepercayaan baru, di generasi baru, di keturunan dari Abrahamik juga menyebutkan bahwa gunung adalah tempat suci. Beberapa tempat yang memiliki sejarah dan kualitas dari spiritual dan sejenisnya itu selalu berhubungan dengan gunung. Itu adalah masa lampau. Sekarang 2000 tahun kemudian kita dengan mudahnya menggapai gunung. Berbeda sangat jauh dari masa lampau yang akan susah payah bahkan mati-matian untuk menggapai gunung. Sekarang sudah ada jalannya. Tetapi suatu tempat bertambahnya usia pun, entah hanya 1000, 2000 atau 10.000 tahun, akan tetap sama, bahwa tempat itu akan sama dari waktu ke waktu, yang tidak terpengaruh oleh waktu atau tahun. Yogianya hingga hari ini paling tidak kita juga harusnya menganggap gunung adalah tempat mencari kesucian, mencari kedamaian, mencari ketenangan, mencari jati diri, dan semacamnya. Akan sangat tidak etis. Nah, ini sekarang kita ke pokok permasalahannya. Kalau kita ke gunung, membuat sampah di atas gunung, apalagi sampah di zaman sekarang, 100 tahun sekarang ini ya, 100 tahun terakhir ini, sangat berbeda jauh dari sampah 1000 tahun yang lampau. Sampah dari masa lampau itu mungkin bungkus makanan itu dari daun pisang, dari daun jati dan sejenisnya. Tetapi kalau zaman ini, bungkus segala macam makanan itu dari plastik yang akan sangat terurainya itu sangat lama, akan sangat sulit sekali. Jadi ayolah kita lagi-lagi bekerja sama, karena tidak bisa kita itu sendiri, itu tidak bisa. Kerjasama, saling mengingatkan, saling berintrospeksi diri bahwa jangan kita mengotori puncak-puncak gunung, kakinya atau tengahnya itu gunung dengan sampah. Sangat tidak etis, karena itu adalah tempat suci, di mana masa lampau orang-orang suci, orang-orang yang punya kemampuan di atas rata-rata, ya, mereka meninggal di atas itu, mempertaruhkan nyawanya, mengakhirkan hidupnya di gunung-gunung tersebut, karena diyakini gunung itu adalah tempat suci. Tidak 1-2 orang, mungkin ini adalah ratusan,
mungkin sudah ribuan orang yang bahasanya adalah muksa di atas gunung. Paling tidak kita harus menghormati mereka, karena tidak bisa dipungkiri bahwa yang sudah tidak ada, yang sudah meninggal, yaitu leluhur kita, itu adalah leluhur kita. Itu 0 berapa persennya itu masih tersisa di gunung, ya ini di tempat ini. Energi kalau bahasa sekarang 0, berapa persennya itu masih tertinggal. Sesuatu yang pernah hidup setelah mati itu tidak langsung habis, tetapi meninggalkan jejak entah berapa persennya. Logikanya saja, kita menggesekkan rambut dengan penggaris kan gitu, kalau kita masa kecil dulu itu, dia akan mempunyai energi. Lah manusia hidup mungkin 60, 70, 80 atau 100 tahun. Mereka terus bergerak, ini logikanya aja. Aktivitas dan macam-macamnya. Mereka itu meninggalkan energi. Meninggal pun pasti tidak akan habis semuanya. Akan tertinggal berapa persennya. Dan berapa persennya itu menyatu di tempat terakhir mereka itu meninggal dunia. Jadi ya di gunung ini, orang-orang suci yang saya sebutkan tadi itu moksa di sini. Jadi kalau kita di sini membuat sampah, membuat apa, mencemari dan lain, ini belum faktor lainnya. Jadi gunung adalah tempat yang disucikan. Itu yang seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu buktinya itu dapat kita temukan di sastra-sastra kuno, dan salah satunya adalah yang disebutkan pada beberapa bait di Lontar Gebogan. Seperti yang saya bilang tadi, kita harus bekerja sama. Janganlah kita mengotori gunung atau tempat lain. Kita harus menghormati bahwa gunung adalah tempat suci. Dan yang kedua, seperti di Penggalan Lontar tadi itu, di Gebogan tadi itu, di atas gunung adalah tempat mencari ketenangan. Dan di atas gunung memang tercipta suatu ketenangan, di mana hanya ada suara angin, suara burung, dan suara mungkin gemercik air dan sejenisnya yang notabene berasal dari alam. Dan di generasi sekarang, alangkah baiknya kita yang apapun orang bisa, dan siapapun itu bisa mendaki gunung. Ya, paling tidak kita jangan membuat kegaduhan di atas gunung. Apalagi dengan di zaman sekarang membawa musik atau apa kan kurang bagus. Kalau kita mau mendengarkan musik dengan beramai-ramai, membawa alat musik atau apa sejenisnya, kenapa kita tidak melakukannya di rumah saja? Ya kan, kalau hanya ingin menikmati musik atau menikmati keramaian lainnya, fungsikan suatu tempat sesuai dengan fungsinya. Gunung fungsinya adalah untuk mencari kedamaian atau ketenangan. Mari kita fungsikan fungsi mereka sesuai dengan fungsinya. Fungsi tempat ini sesuai dengan fungsinya. Suatu tempat yang penuh dengan ketenangan. Jadi bukannya kita mau balik ke masa lampau, tetapi masa lampau juga ada beberapa yang harus kita teruskan. Entah itu ajarannya atau apa yang pernah dilakukan di masa lampau.
Jadi cukup bagus juga kalau ketetapan masa lampau yaitu gunung menjadi tempat suci kita pergunakan hingga hari ini. Kan bagus. Tidak membuat kekotoran di atas gunung yang sangat sulit terurai. Kemudian tidak membuat kegaduhan. Ya, biarkan ini statusnya seperti alam beneran. Kita yang masuk ke dunia mereka, dunia alam. Bukan alam yang mengikuti kita. Kan begitu.